Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dede Kurniadi. Kali ini saya akan membahas mengenai persiapan penilaian atau persiapan ujian tengah semester dan lain sebagainya. Adapun untuk pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai latihan 50 soal dan pembahasan mengenai materi jaringan komputer. Nah, untuk memahami soal-soal yang akan saya sajikan ini sebanyak 50 soal, Anda wajib terlebih dahulu membaca mengenai materi-materi di bawah ini ya. Jadi bahasan materi soal yang dievaluasi adalah mengenai pemahaman yang pertama, pengenalan jaringan komputer, yang kedua, perangkat keras jaringan komputer, yang ketiga, desain topologi jaringan komputer, dan yang keempat, protokol jaringan komputer, dan yang kelima adalah mengenai IP address dan subnetting. Jadi soal-soal yang disajikan ini sejumlah 50 soal, maksud saya ini meliputi pemahaman untuk materi kelima ini ya, seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai pembahasan yang pertama dengan soal yang pertama. Ada pertanyaan, salah satu perbedaan antara IP address versi 4 dan IP address versi 6 adalah, nah di sini perlu kita ketahui bahwa IP address versi 4 itu terdiri dari 32 bit dan IP address versi 6 adalah 128 bit. Jadi jika dilihat dari jawaban yang ini IP versi 4 128 ini salah ya, karena IP versi 4 tadi adalah 32 bit, sedangkan IP versi 6 128 bit. Ini salah. Yang B juga benar, IP versi 4 32, tapi yang versi 6 nya ini seharusnya 128. Ini juga salah ya. Jadi yang opsi B itu salah. Kemudian yang C, IP versi 4 terdiri 4 segmen, betul, sedangkan IP versi 6 dari 5 segmen ini salah. Sehingga dari A, B, C, D ini tidak ada jawaban yang benar, karena jawaban yang benar adalah IP versi 4 terdiri dari 32 bit, IP versi 6 terdiri dari 128 bit. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah D. Jadi semua salah karena tidak ada yang benar. Soal nomor 2. Kabel dan port yang digunakan untuk mengakses switch ya. Nah, ini jawabannya adalah yang A. Kenapa A? Karena untuk menggunakan kabel itu kita menggunakan UTP, yang mana UTP nanti dicolokkan ke port Ethernet ya, atau dalam hal ini LAN card. Soal yang nomor 3. Urutan warna di dalam susunan kabel UTP jenis stripe. Ingat, jenis stripe itu jenis lurus ya. Kata kuncinya adalah dimulai dengan putih oranye ya. Jawaban yang diawali dengan putih oranye A, C, dan D. Jadi kita harus tahu urutannya ya. Stripe itu adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Sehingga jawaban yang nomor 3 ini adalah C ya. Soal berikutnya. Nomor 4. Bentuk biner dari desimal 139 adalah, nah ini Anda perlu mengetahui rumus perhitungan biner ya. Itu ada di bab 5 IP address dan subnetting. Sehingga jawabannya untuk bentuk desimal 139 itu binernya adalah C ya. Yang 100 ya, seperti itu. Kemudian soal yang kelima. Topologi jaringan dengan koneksi terjadi antara switch atau hub dengan satu atau lebih station disebut. Nah, kalau koneksi topologi misalkan komputer terhubung ke switch hub itu sudah jelas ya, itu adalah topologi star, karena semua koneksi itu berpusat kepada switch atau hub, dicolokkan kepada switch atau hub ya, seperti itu. Sehingga soal nomor 5 ini jawabannya adalah B ya. Berikutnya, jumlah warna kabel di dalam kabel jaringan jenis UTP adalah, ingat, dalam kabel jaringan jenis UTP atau Unshielded Twisted Pair itu terdiri dari 8 kabel
yang masing-masing kabel itu warnanya berpasangan ya. Semisal tadi ya putih oranye. Jadi kalau di sini ditanyakan jumlah warna kabel adalah berapa, jawabannya karena pasang, berarti ini adalah jawabannya yang D, 4 pasang ya. Kalau ditanya kabelnya itu berarti ada 8 kabel. Karena ini jawabannya pasangan warnanya, berarti jawabannya adalah D, 4 pasang. Berikutnya, fungsi dari DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, di dalam sebuah jaringan komputer adalah, ingat, DHCP itu adalah server yang berfungsi atau DHCP berfungsi untuk mengkonfigurasi alamat IP secara otomatis kepada komputer. Sehingga dari jawaban ini, yang kata kuncinya konfigurasi alamat IP secara otomatis itu adalah B. Jadi jawabannya adalah B ya. Berikutnya soal nomor 8. Dalam Cisco mode yang hanya memiliki perintah-perintah terbatas meliputi perintah yang bersifat monitoring atau view adalah, nah di sini kalau Anda pernah simulasi praktikum dengan Cisco Packet Tracer, ini jelas yang hanya memiliki perintah terbatas itu adalah modenya adalah exec ya atau A ya, seperti itu. Berikutnya, salah satu fungsi dari jenis sambungan kabel cross adalah, ingat, kabel cross itu adalah kabel UTP yang pemasangan konektornya disilang ya, antara ujung yang pertama dan ujung yang kedua itu disilang berbeda, sehingga fungsi salah satu jenis kabel cross itu adalah untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang sejenis ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah B ya. Seperti itu. Berikutnya nomor 10. Manakah yang tidak termasuk perangkat jaringan komputer? Jelas ya. Router itu perangkat keras jaringan komputer, modem, switch atau hub perangkat keras jaringan komputer. Ini kan pertanyaannya tidak termasuk, berarti jawabannya adalah A, handphone ya. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan aturan dasar pemilihan network ID dan host ID. Kecuali, ingat ini ada kata kecuali, berarti Anda pilih yang tidak benar ya. Maka dari keempat opsi ini, jawaban yang salah karena ditanyanya kecuali itu adalah B. Jadi host ID tidak boleh unik dalam suatu network ya. Itu harusnya unik ya. Jadi ini jawaban yang salah. Berikutnya nomor 12. Layer IP bertugas untuk mengadakan mapping ya atau transformasi dari IP address ke Ethernet address. Ini ya, mana? TCP, RRP, ARP atau UDP? Jawabannya adalah C, ARP ya, atau disebut Address Resolution Protocol. Berikutnya nomor 13. Manakah alamat IP broadcast yang benar untuk IP address dengan subnettingnya per 26? Nah ini yang ditanyakan adalah IP broadcastnya. Di dalam bab 5 konsep IP address dan subnetting itu sudah dijelaskan rumus-rumusnya ya. Anda bisa lihat untuk subnet 26 ini, jika diketahui IP addressnya 149 ini apa? Berdasarkan hasil perhitungan, Anda bisa berhitung menggunakan tabel CIDR, IP kalkulator itu bebas ya. Nah, dari jawaban ini yang paling benar untuk address ini IP broadcastnya adalah B ya, 191. Silahkan Anda cek menggunakan IP kalkulator ataupun dihitung secara manual. Nomor 14. Manakah subnet mask yang masuk ke dalam kelas C ya? Nah ini yang ditanyakan adalah subnet mask. Ingat, ada subnet default, ada subnet mask ya. Kalau subnet mask, subnet default untuk kelas C itu adalah yang A, 255.255.255.0. Tapi di sini kan ditanyakannya subnet mask. Jadi untuk subnet mask kelas C itu adalah C ya, yang 255.255.240 ini subnet mask untuk kelas C yang paling tepat. Sebetulnya A juga benar, tapi yang ditanyakannya subnet mask bukan subnet default kelas C ya. Jadi jawabannya adalah C.
Jadi Anda harus hati-hati soalnya dan teliti setiap kalimat yang ditanyakan pada soal tersebut. Berikutnya nomor 15. Manakah network IP versi 6 yang benar untuk IP address di bawah ini? Ya, ini jelas ketika Anda menemukan soal ini pasti langsung puyeng kepala Anda ya. Nah, ingat ini ada rumusnya. Silahkan buka di bab 5 IP address dan subnetting mengenai IP versi 6, atau Anda untuk lebih mudahnya bisa menggunakan IP kalkulator yang tersedia secara online. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah B ya, yang ini. Ya, ini jika dihitung hasilnya seperti ini ya. Berikutnya nomor 16, topologi jaringan yang menggunakan kabel koaksial sebagai jalur backbone serta menggunakan terminator pada kedua ujungnya adalah, ingat, kabel koaksial ini bahasan perangkat keras jaringan komputer ya. Jadi kabel koaksial itu menggunakan konektor T ya, dan terminatornya ini lebih cocok pada topologi, biasanya digunakan pada topologi bus, sehingga jawabannya adalah B ya, seperti itu. Berikutnya soal nomor 17. Jika dalam satu jaringan terdapat dua komputer menggunakan alamat IP address yang sama, maka komputer tersebut tidak bisa berkomunikasi atau bertukar data. Nah, apakah pernyataan ini benar atau salah? Ingat, dalam satu jaringan itu IP address komputer itu tidak boleh sama, harus unik. Kalau sama, akan menyebabkan komputer tersebut tidak bisa berkomunikasi. Ya, maka pernyataan ini adalah benar. Jadi jawabannya adalah A, benar. Berikutnya, pada jaringan komputer yang menggunakan IP versi 4, kelas IP address yang bisa digunakan antara lain, ingat kelas IP address itu ada A, B, C, D, dan E. D dan E itu tidak digunakan karena untuk kebutuhan testing dan sebagainya. Oleh karena itu, ditanyakan mana yang bisa digunakan, yaitu jawabannya adalah B, yaitu kelas A, B, dan C. Karena kelas D dan E itu tidak bisa digunakan, hanya untuk kebutuhan testing, percobaan, dan sebagainya ya, seperti itu. Soal berikutnya nomor 19. Jenis routing yang dilakukan oleh admin untuk mengkonfigurasi informasi jaringan yang dituju secara manual disebut, ingat, ketika ada istilah-istilah manual, itu Anda harus ingat itu adalah statis. Jadi jika dilihat dari opsi yang di sini, mana yang ada kata statis, berarti B. Makanya jenis routing yang dilakukan oleh admin secara manual itu disebutnya routing statis. Kalau routing dinamis itu dilakukan secara otomatis ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B ya. Berikutnya nomor 20. Perangkat keras yang menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer yang berbeda lokasi segmen IP. Ingat, untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda ya, agar bisa saling berkomunikasi adalah router. Jawabannya adalah C ya. Kalau root itu jalannya, kalau routing prosesnya, kalau switch hub itu alat switch ya. Jadi kalau untuk menghubungkannya kita menggunakan alat router ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah C ya. Berikutnya nomor 21. Manakah IP address di bawah ini yang masuk ke dalam IP address kelas C? Ingat, IP address kelas A dimulai dari angka 10. IP address kelas B dimulai dengan angka 172. IP address kelas C dimulai dengan angka 192. Jadi kalau B, C, dan D ini jelas salah. Karena kelas C dimulai tadi kata kuncinya dari 192. Berarti jawaban yang benar, manakah yang masuk ke dalam IP kelas C adalah A ya. Jadi jawabannya adalah A ya, seperti itu. Berikutnya nomor 22. Berapakah bilangan biner ini bila dikonversi ke desimal? Nah, ini sekali lagi
Anda pahami bahasan bab 5 mengenai IP address dan subnetting, karena di situ ada perhitungan-perhitungan biner ya, seperti itu. Nah, berapakah bilangan biner ini? Karena nanti bisa saja soalnya dibalik, desimalnya kemudian binernya atau lain sebagainya. Jadi Anda harus hafal rumusnya, cara menghitung biner ataupun yang lainnya. Jika dilihat dari angka biner ini, maka ini bila dikonversi ini adalah A ya, 11 ini 192 ya. Jadi jawabannya ini adalah A ya. Bila dikonversi ke desimal ya, biner IP address ini. Berikutnya, proses di mana suatu router memforward paket data dari satu network ke network lain yang dituju disebut, ini adalah proses routing ya. Kalau alatnya namanya router, sehingga jawabannya adalah B. Kalau rute itu jalurnya ya. Jadi Anda jangan sampai terbalik antara router, routing, dan rute ya, seperti itu. Berikutnya nomor 24. Berapa panjang alamat unicast global IP versi 6 pada Field Interface ID? Ini panjang alamat unicast global versi 6 ini adalah C64 bit. Silahkan Anda baca di bab bahasan IP address dan subnetting. Soal berikutnya nomor 25. Apa yang dimaksud dengan three-way handshake? Ya, ini three-way handshake ini adalah proses pembuatan koneksi TCP. Jadi jawabannya adalah B ya, seperti itu. Berikutnya, manakah binary subnet mask broadcast yang benar untuk IP address ini ya? Ini tadi sudah ada soalnya. Kalau Anda menghitungnya dihitung, ini bisa menggunakan IP kalkulator secara online atau bisa dihitung secara manual atau dengan melihat tabel CIDR untuk subnet 26 ya. Kalau binary subnet mask untuk IP broadcastnya ini adalah jawabannya D ya, yang 11.11.000 ini ya. Untuk membuktikannya silahkan Anda hitung menggunakan IP kalkulator. Soal nomor 27. Port TCP berapakah yang digunakan untuk layanan FTP dan SMTP ya. Jadi port yang digunakan untuk FTP dan SMTP ini bahasannya ada pada bab protokol jaringan komputer ya. Jadi jawaban untuk nomor 27 ini adalah C ya, port 21 dan 110. 21 itu layanan untuk FTP dan 110 itu layanan untuk SMTP. Jadi ini yang paling benar ya, seperti itu. Berikutnya, untuk beberapa alasan yang menyangkut efisiensi IP address, mengatasi masalah topologi network dan organisasi network, administrator biasanya melakukan subnetting. Ingat, salah satu tujuan dari subnetting adalah untuk efisiensi pengalokasian IP address. Maka pernyataan kalimat ini adalah benar. Jadi jawabannya adalah A ya, seperti itu. Berikutnya nomor 29. Jenis konektor yang biasa digunakan dalam suatu jaringan untuk kabel koaksial yaitu, tadi ada soal yang kabel koaksial. Ingat, kabel koaksial itu untuk jaringan yaitu menggunakan konektor BNC atau konektor tipe T ya, T konektor. Kalau RJ45 itu untuk kabel UTP. Kalau koaksial itu adalah BNC atau T konektor. Jadi jawabannya adalah B ya. Seperti itu. Mohon maaf. Kita lanjutkan. Nomor 30. Alamat yang berfungsi mengirimkan pesan kepada seluruh host di dalam jaringan adalah, ingat, mengirimkan pesan kepada seluruh host. Ini adalah broadcast address. Jadi jawabannya adalah B. Jadi alamat broadcast ya. Jadi dalam IP address itu ada IP host, IP broadcast, ada subnet mask dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai terbalik, Anda harus paham masing-masing istilahnya ya, seperti itu.
Kita lanjut nomor 31. Jaringan yang jangkauannya meliputi kota serta jarak kurang dari 50 km adalah, ingat 50 km, ada jaringan LAN, MAN, WAN, dan lain sebagainya. Kalau PAN ini salah ya, ini partai PAN ya. Jadi kalau yang kurang dari 50 km silahkan Anda baca, itu ada di bahasan topologi jaringan komputer. Ini jawabannya adalah MAN, Metropolitan Area Network ya. Jadi MAN itu singkatannya dari Metropolitan Area Network karena meliputi kota yang jaraknya kurang dari 50 km ya. Soal berikutnya. Manakah jenis topologi di bawah ini yang termasuk topologi logik? Ingat, topologi itu ada dua jenis, topologi logik dan topologi fisik. Yang ditanyakan ini adalah topologi logik. Tapi di sini ada kata kecuali, berarti yang salah. Topologi tree itu masuk fisik ya. Topologi broadcast itu masuknya logik, token passing logik ya. Jadi jawabannya adalah C, topologi tree ya, seperti itu. Soal berikutnya. Perintah CLI ya atau Command Line Interface router show IP route digunakan untuk menampilkan. Kalau Anda sudah terbiasa simulasi jaringan dengan Cisco Packet Tracer, ini sangat mudah sekali jawabannya. Jawabannya yang mana? Ini adalah B, Content Table Routing IP saat ini. Jadi untuk menampilkan tabel routing IP saat ini. Berikutnya soal nomor 34. Penggabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sebuah sistem di dalam jaringan tersebut disebut. Jadi ini penggabungan jaringan terpusat beberapa komputer server. Ini disebutnya adalah jaringan terdistribusi ya, sehingga jawabannya adalah C ya, seperti itu. Berikutnya, soal nomor 35. Alamat-alamat yang telah ditetapkan oleh internet dan berisi beberapa buah network identifier yang telah dijamin unik adalah IP public. Ya, ini IP public yang sudah ditentukan oleh internet ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah B ya, seperti itu. Berikutnya nomor 36. Berikut ini salah satu fungsi dari pendokumentasian konfigurasi jaringan kecuali. Ditanyanya adalah kecuali, berarti yang salahnya ya. Fungsi dokumentasi itu mempermudah maintenance, betul. Agar tidak lupa, betul. Agar rapi, betul. Kalau agar lebih awet itu salah ya. Jadi jawabannya adalah C ya, seperti itu. Berikutnya soal nomor 37. Salah satu perintah yang digunakan untuk menguji koneksi antar komputer adalah ping ya. Kalau Anda menggunakan CLI ya, itu untuk menguji koneksi antar komputer itu adalah menggunakan ping. Kalau IP config itu adalah untuk melihat konfigurasi IP address ya, seperti itu. Kalau pong itu tidak ada ya. Ping itu adalah untuk koneksi antar komputer. Jadi jawabannya adalah B ya. Berikutnya. Berikut penulisan IP address versi 4 yang benar di bawah ini. Ingat, ada lagi kecuali ya. Jadi jawabannya yang salah. A 192 itu benar, B benar, D juga benar. Yang salah adalah C. Kenapa C salah? Ingat, dalam IP address versi 4 itu karena 32 bit terdiri dari 8 bit setiap segmen, itu angka desimalnya tidak lebih dari 255. Sedangkan C kenapa salah? Lihat, ini segmen keempatnya 259. Itu jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah C ya, seperti itu. Berikutnya nomor 39.
ada pertanyaan benar salah lagi ini. Nilai default subnet mask untuk kelas A pada IP address versi 4 adalah 255.255.0.0. Benar atau salah? Ingat, nilai default subnet kelas A diawali dengan 255.255.0.0. Kelas B 255.255.0.0. Sedangkan kelas C adalah 255.255.255.0. Berarti ini masuknya kelas B. Ya. Di sini yang diminta default subnet mask untuk kelas A. Jadi pernyataan ini adalah salah. Sehingga jawabannya adalah B, ya, seperti itu. Berikutnya nomor 40, ya. Sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan komputer lain disebut sebuah alamat pada komputer agar maksudnya komputer bisa saling terhubung dengan komputer lain disebut dengan A. IP address. Karena IP address itu adalah merupakan alamat unik komputer dalam satu jaringan agar bisa saling berkomunikasi, ya, seperti itu. Berikutnya nomor 41. IP versi 6 mendukung beberapa jenis format prefix kecuali, ingat yang ditanya adalah kecuali, berarti yang salahnya. Jadi yang mendukung beberapa jenis format prefix adalah alamat broadcast atau jawabannya adalah D, ya, seperti itu. Berikutnya 42. Suatu cara atau metode yang digunakan membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork disebut dengan subnetting. Jelas ya, untuk membagi-bagi IP address, ya, jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 43. Menyediakan transmisi tanpa koneksi yang tidak menjamin suksesnya besarnya tidak lebih besar dari 512 byte. Merupakan fungsi dari apa ini? Jadi yang menyediakan transmisi tanpa koneksi. Ini jawabannya adalah C. Datagram support itu fungsinya menyediakan transmisi tanpa koneksi yang tidak menjamin suksesnya besarnya tidak lebih besar dari 512 byte. Ya, seperti itu. Berikutnya nomor 44. Manakah jenis media transmisi kabel di bawah ini yang mempunyai kecepatan paling tinggi? Ingat, saat ini untuk media transmisi kabel yang kecepatannya paling tinggi adalah fiber optik, ya, seperti itu. Berikutnya nomor 45. Berapa jumlah IP host yang bisa digunakan untuk IP address dengan CIDR subnetnya 25? Silahkan Anda hitung, bisa secara manual atau dengan menggunakan IP kalkulator, ya, seperti itu. Ini jawabannya adalah A. 128 host. Ini silahkan bisa Anda buktikan dengan dihitung secara manual ataupun dengan menggunakan IP kalkulator. Berikutnya soal nomor 46. Manakah pengertian yang paling sesuai mengenai jaringan komputer? Jaringan komputer itu adalah hubungan dua komputer atau lebih agar bisa saling berkomunikasi. Jadi jawabannya jelas adalah A, ya, seperti itu. Berikutnya nomor 47. Fungsi router yaitu untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabelan lalu memancarkan kembali pada segmen kabel lain. Ingat, fungsi router itu bukan untuk memperkuat sinyal, tapi untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Kalau untuk memperkuat sinyal itu adalah fungsi dari repeater, ya. Jadi jawaban dari 47 ini, pernyataan ini adalah salah, sehingga jawabannya B, ya. Jadi fungsi router untuk menggabungkan dua segmen IP address yang berbeda atau lebih, tapi kalau repeater memperkuat sinyal. Jadi ini pernyataan yang salah. Jadi jawabannya adalah B.
B ya. Nomor 48, untuk menghubungkan dua buah komputer secara langsung tanpa melalui hub atau switch menggunakan kabel UTP dengan metode. Ingat, untuk menghubungkan dua buah komputer secara langsung tanpa hub itu menggunakan kabel cross ya. Kalau strike kalau menggunakan switch hub, tapi kalau menghubungkan dua komputer secara langsung atau metode peer to peer itu wajib menggunakan kabel crossover. Jadi sehingga jawabannya adalah B ya. Berikutnya nomor 49. Manakah alamat IP rank yang tepat dan boleh digunakan jika diketahui salah satu komputer IP address-nya 203.100.200.5 per subnet 28 ya. Ini sekali lagi, ini kalian bisa hitung secara manual atau dengan menggunakan IP kalkulator untuk mengeceknya ya. Jadi soal untuk nomor 49 ini jawabannya adalah C, 203, 100, 201 sampai 14 karena per 28 ya itu ya. Berikutnya soal yang terakhir. Berikut ini karakteristik yang dimiliki oleh TCP kecuali, ingat ada kata kecuali lagi ya. Jadi berarti dipilih yang salahnya, yang bukan karakteristik yang dimiliki oleh TCP. Jadi jawabannya adalah D, tidak melakukan segmentasi. Kalau connection oriented, full duplex, byte stream itu merupakan karakteristik sebuah TCP ya. Sedangkan yang D itu bukan karakteristik yang dimiliki oleh TCP ya. Nah, itulah soal 50 soal latihan jaringan komputer untuk pembahasan yang 5 bab tadi ya. Perlu diperhatikan soal-soal ini bisa saja muncul lagi atau bisa tidak, atau bisa saja soalnya berubah ya. Yang harus Anda pahami dari pembahasan ini tadi ya, setiap bahasanya, karena bisa saja soalnya tidak mirip tapi dirubah sedikit tapi berdasarkan bahasan yang sama ya. Itu saja mungkin tahap awal dari pembahasan mengenai pelatihan soal jaringan komputer ya, yang merupakan basic atau fundamental ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga persiapan penilaiannya lancar dengan hasil yang maksimal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.